Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan seluruh jemaah Thariqah As-Sadzaliyah dimanapun berada dan kepada siapapun bermursyid, seluruh santri dan alumni Pondok Pesantren Al-Irsyad, Pesantren Man'ana Bogor, dan Pesantren Zawiyah Cirebon, para wali santri di 3 pesantren yang saya hormati. Kesempatan kali ini kita akan membicarakan khasiat dan fadilah Yasin Fadilah. Ya, Yasin Fadilah itu kalau di Man'ana biasa dibacakan pada malam Jumat. Ya, di Man'ana dan di pesantren Tahfiz Zawiyah itu Yasin Fadilah malam Jumat dibaca. Baik, langsung saja. Di dalam Yasin Fadilah itu Yasin biasa, hanya cara pembacaannya saja yang sedikit berbeda. Nah, cara pembacaannya nanti saudara bisa dapatkan buku Yasin Fadilah itu di toko buku banyak gitu. Atau bahkan di aplikasi handphone juga ada kok kayaknya. Yasin Fadilah itu ya. Baik, nanti sebelum baca Yasin Fadilah, upayakan untuk membaca tawasul buat Rasulullah, kemudian seperti yang biasa ya, seperti yang biasa tawasul Thariqah Sadzaliyah Man'ana itu, liradha'illahi ta'ala baru, wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kemudian buat ikhwanihi, buat saudara-saudaranya Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, Nabi Allah Khidir. Seperti biasalah itu tawasul-tawasulnya. Kalau boleh saya sebutkan, pertama buat Rasulullah, kemudian yang kedua buat Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihissalam, kemudian buat Nabi Khidir. Setelah itu buat sahabat Rasulullah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian buat aulia, buat para aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Hasan Ali As-Sadzili, karena Thariqah As-Sadzaliyah itu mursyidnya Syekh Abu Hasan Ali As-Sadzili. Kemudian yang ketiga Syekh Ibnu Arabi, gitu ya. Baru kemudian yang memberikan ijazah ini. Qadasallahu sirrahumul aziz wa nafa'ana bi karomatihim wa ulumihim wa barakatihim syai'ulillahu lahumul fatihah. Setelah tawasul itu, saudara bisa Al-Fatihah lagi untuk hajat saudara. Ya. Pada saat Al-Fatihah untuk hajat saudara, saudara ulang kalimat iyyaka nasta'in 11 kali. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, itu diulang 11 kali. Setelah itu ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Seperti biasa. Baru kemudian baca Yasin. Nah, biasanya di Yasin Fadilah itu Yasin pertamanya dibaca 7 kali. Yasin, 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 gitu ya, 7 kali. Nah, nanti pada doa yang pertama, ya, itu ada nanti kalau saudara buka bukunya Yasin Fadilah, saudara temukan doa yang pertama itu, Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqih, akhfina an uyunin nadhirin wa tawhin wa qulubil hasidin wal bagin, kama akhfaitar ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kira-kira yang maknanya sebagai berikut. Ya Allah, yang menyembunyikan ruhku di dalam diriku, gitu. Sembunyikanlah aibku, sembunyikanlah keburukanku dari pandangan mata orang-orang. Apalagi orang-orang yang akan berbuat zolim atau berbuat iri kepadaku, dengki kepadaku. Jadi doa yang pertama itu minta kepada Allah, maknanya itu ya, untuk menyembunyikan aib-aib kita, keburukan-keburukan kita, disatar oleh Allah, bisitrihil jamil. Kita akan ditutup oleh Allah aib-aib kita dengan penutup yang paling bagus. Tubuh saya ini bisa terlihat agak bagus karena ada pakaian saya. Ya, coba tubuh saudara juga begitu. Saudara terlihat cantik, saudara terlihat tampan, itu ditambah karena pakaian yang saudara kenakan. Nah, doa yang pertama di Yasin Fadilah ini
adalah pakaian untuk saudara agar saudara terlihat begitu indah dalam pandangan orang lain sehingga aib-aib saudara ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada juga alumni-alumni yang bertanya, "Ayah, bisa nggak sih Yasin Fadilah ini sekalian buat bikin seseorang jatuh cinta ke kita?" Bisa, makanya dengerin dulu penjelasan ini sampai akhir ya, jangan di skip. Karena ini tutorial-tutorial cara pembacaannya di doa yang pertama seperti apa, doa yang kedua seperti apa. Gitu ya, simak saja dulu sampai habis, yang sabar. Nuntut ilmu harus sabar. Nah, ini doa yang pertama saudara baca 3 kali. Untuk cara penggunaannya, misalkan saudara ingin berkumpul di reuni atau rapat, atau saudara dipanggil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, saudara cukup baca Allahumma ya man nurruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqih akhfini an uyunin nazirin wa taghin wa qulubil hasidin wal baghin kama akhfaitar ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Saudara tiupkan dan usapkan ke seluruh tubuh. Ya, itu kalau ingin bertemu atau saudara ingin dipandang indah oleh dalam suatu perkumpulan dan lain sebagainya. Jadi menarik, saudara terlihatnya menarik karena aib-aibnya ditutupi dan dibungkus dengan pakaian yang indah oleh Allah Ta'ala. Tentu kita bicara dalam hal ini tentang aura ya. Jadi Allah hiasi saudara dengan aura yang indah. Kemudian doa yang kedua, tadi doa yang pertama Allahumma ya man nuruhu. Kalau nggak salah doa yang kedua itu Allahumma akrimni bil fahmi wal hifzi wa qada'il hawaid fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, muliakanlah saya dengan penjagaan saya, dengan pemahaman saya. Nah, ini yang sudah berefek pada ketika saudara terus membaca Yasin Fadilah ini, pada kalimat ini saudara bersungguh-sungguh, mata batin saudara hidup nanti. Sehingga melihat keadaan apapun saudara paham. Bahkan kalau saudara sungguh-sungguh dalam mengamalkan Yasin Fadilah ini, rutinnya, dawamnya, istiqomahnya, memungkinkan saudara memiliki ilmu laduni. Jadi ada orang bicara tentang kitab apa gitu, saudara faham, dengan sendirinya diberi pemahaman itu. Bahkan saudara bisa merasa feeling terhadap sesuatu yang akan terjadi. Itu peka sekali, jadi sensitif sekali. Sehingga saudara bisa menjadi wasilah untuk menyelamatkan orang lain, untuk melarang jangan ke sini atau lain sebagainya. Itu menjadi basiroh ya. Saudara dimuliakan karena pengetahuan saudara yang begitu luas. Entah dari mana pengetahuan itu, pokoknya tiba-tiba saudara bisa ngomong dan omongan saudara dianggap benar dan memang itu benar oleh kebanyakan orang. Jadi doa yang kedua ini, Allahumma akrimna bil fahmi wal hifdzi wa qada'il hawaid fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir, itu membuat saudara mulia karena pemahaman saudara terhadap segala hal. Kemudian saudara menjadi mulia karena saudara dijaga oleh siapapun. Jadi orang yang dekat dengan saudara rasanya ingin sekali menjaga. Bahkan ketika saudara jalan, ada orang yang kira-kira mau nakali saudara, itu ada orang yang lebih dulu yang akan membantu saudara, dijaga gitu. Saudara akan dimuliakan oleh Allah. Nah, cara penggunaan ini adalah ketika saudara berkumpul bersama orang-orang yang berilmu, katakan gitu ya. Sebaiknya saudara diam. Namun, jika saudara harus bicara, maka bacalah dulu doa ini. Allahumma akrimni bil fahmi wal hifdzi wa qada'il hawaid fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir, agar ucapan saudara dibimbing oleh Allah,
sehingga terdengar di telinga mereka, saudara begitu mengetahui, begitu memahami, dan saudara dimuliakan. Saudara dimuliakan karena ucapan saudara itu. Lalu kemudian doa yang ketiga, Allahumma malikna min khairid dunya wal akhirah wa dhallil lana si'abahuma bihaqqi hadhihi surati sarifah wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang isinya begini, Allahumma malikna min khairid dunya wal akhirah wa dhallil lana si'abahuma bihaqqi hadhihi surati sarifah wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak pakai bihaqqi hadhihi surati sarifah, langsung kepada bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pakai bihaqqi hadhihi surati sarifah dan tidak pakai bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini sama saja, ini sama saja. Karena ulama-ulama dulu membuatnya bukan tanpa alasan ya. Nah, yang ketiga ini, doa yang ketiga ini untuk kekayaan dan hajat-hajat saudara. Ada bahasa matan. Matan itu artinya uraian ya. Ada bahasa uraian yang bilangnya begini ya. Allahumma ja'al ma'asya'u muwafiqan lima tasya' kaila yasiru ma'asya'u mukhalifan lima tasya' dan seterusnya. Itu adalah bagan dan bagian dari Allahumma malikna min khairid dunya wal akhirah. Yang kira-kira artinya begini. Ya Allah, jadikanlah kehendakku sesuai dengan kehendakmu. Dan jadikanlah kehendakmu sesuai dengan kehendakku. Maka lembutkanlah kehendakmu yang untukku agar aku bisa menerima kehendakmu sebagai kehendakku. Nah ini pada kalimat Allahumma malikna min khairid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepemilikan kepadaku dari segala yang baik di dunia dan di akhirat itu. Kalau yang saudara pikirkan saat itu hutang, Allah Ta'ala lunasi hutangnya. Kalau yang saudara pikirkan itu adalah kesempitan rezeki, Allah luaskan rezekinya. Kalau yang saudara pikirkan saat itu adalah kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, Allah cukupi semuanya. Kalau yang saudara pikirkan adalah kebutuhan kesenangan saudara, seperti misalkan ingin punya mobil, ingin punya motor, ingin punya rumah, saudara tekankan di kalimat itu. Allah memalikna min khairid dunya wal akhirah wa dhallil lana si'abahuma dan seterusnya. Kalau saudara mau berangkat dagang, ini buat orang yang dagang ya. Baik dia punya toko ataupun dia dorong gerobak bakso atau apa saja, dia mau pergi berdagang, bacanya itu. Ya, tentu setelah membaca yang sebelum video tadi, yang sebelum video ini yang sudah saya sampaikan itu, yang Bismillahirrahmanirrahim 9 kali, kemudian Bismillahirrahmanirrahim 9 kali, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir itu 9 kali. Kemudian baca Allahumma malikna min khairid dunya wal akhirah wa dhallil lana si'abahuma dan seterusnya. Itu bagi yang dagang. Begitu pula bagi yang ingin berangkat kerja. Atau bagi orang yang ingin deal-dealan proyek, mau bikin agreement atau lain sebagainya, yang urusannya urusan finansial, urusan kerezekian. Ini dibaca pada saat ingin berikhtiar urusan dunia. Namun Yasin Fadilah ini sebaiknya saudara baca subuh dan maghrib. Kalau tidak bisa, ya cukup subuh atau maghrib saja. Yang penting satu hari sekali baca Yasin Fadilah itu. Boleh saudara baca ba'da isya sebelum tidur. Boleh saudara baca juga pada saat malam. Cukup sekali, syukur kalau mau 3 kali. Kalau ada hajat besar, ya bacakan 3 kali. Kemudian setelah doa Allah memalikna min khairid dunya itu, ada doa lagi salamun qolam min rabbir rahim, tapi doanya Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah aku dari fitnah dunia dan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Minta dijauhkan kita dari ghibah orang, dari pandangan orang, dari fitnah-fitnah orang, dari prasangka-prasangka orang kepada kita. Minta kepada Allah agar telinga kita dijaga dari kabar-kabar yang tidak baik tentang kita. Karena kita akan gelisah pasti ketika kita mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan tentang kita masuk ke telinga kita. Walaupun sebetulnya itu tidak akan mempengaruhi apapun.
tapi perasaan biasanya akan tergores mendengar itu. Jadi akhirnya nggak enak lah begini, rasanya nggak enak, feeling yang enak dan sebagainya, merusak suasana. Mestinya sebetulnya apapun kabar yang kita terima itu di luar kendali kita. Kalau di luar kendali kita itu mah takdir. Barangkali itu bagus untuk mengingatkan diri kita agar kita tidak terbuai, begitu kan? Jadi itu khasiatnya kalau saudara baca Allahumma salimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ingat, setiap saudara habis berkumpul, kemudian saudara berpisah, baca itu agar orang melupakan kesalahan saudara. Agar orang di belakang saudara tidak membicarakan keburukan saudara. Ya, atau ketika saudara, maaf, habis merasa saya habis bohong nih, atau saya habis bikin dosa nih, baca itu. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya, ya mayyuhil idhama wa hiya ramim ahyi ruhana wa mahabbatana fi qulubi khalqika ajma'in innaka ala kulli syai'in qadir. Itu artinya, maknanya kurang lebih, ya Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, hidupkanlah aku pada ruh setiap hambamu untuk mencintaiku. Nah ini untuk anak-anak muda biasa digunakan untuk pelet katanya gitu. Dan memang nyatanya banyak yang berhasil gitu ya. Jadi ketika dia baca Yasin Fadilah, pada doa itu, pada kalimat itu, nanti saudara lihat itu, pada kalimat itu, ya Allah, dia ingat nama orang yang dituju. Ya Allah, dia ingat lagi nama orang yang dituju. Ya mayyuhil idhama wa hiya ramim ahyi ruhana wa mahabbatana fi qulubi, sebutkan namanya itu. Nah, kalau mau dilanjutkan, khalqika ajma'in innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kan dibacanya 4 kali ya. Kenapa 4 kali? Karena 4 itu hitungannya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jadi buat saudara barangkali yang ingin punya istri, yang ingin punya suami, yang ingin sedang pendekatan, PDKT kalau kata anak muda gitu ya. Kayaknya ini susah nih orang ini dideketin. Saudara bisa baca Yasin Fadilah itu pada kalimat itu, pada kalimat ya Allah, ya Allah, ya mayyuhil idhama wa hiya ramim ahyi ruhana wa mahabbatana fi qulubi, sebutkan namanya, khalqika innaka ala kulli syai'in qadir. Sebutin namanya, ya Allah, hidupkanlah ruh mereka untuk mencintaiku. Gitu. Dalam hal ini karena kita sebutkan namanya, ya Allah, hidupkanlah ruhnya dia untuk mencintaiku. Gitu. Itu pada saat baca Yasin Fadilah. Nah, pada saat saudara ingin bertemu dengan orang itu, bacakan sekali saja dengan penyebutan namanya dan tiupkan ke arahnya. Ya, nggak usah terlalu kentara. Jangan gitu. Ya pura-pura aja ngelihat ke arah dia. Gitu, ya. Dan kemudian terakhir, pada kalimat awali salladzi khalaqas samawati, doa yang terakhir itu, bala qadirun ala ayyaf'ala nabil afwi wal mu'afah, dan seterusnya, itu khusus buat saudara yang memiliki hutang ingin cepat terbayar. Allah Ta'ala berikan secepatnya buat saudara yang memiliki hutang dan berniat ingin melunasi itu. Nah, setelah selesai itu kan ada ya Allah sampai 5 kali. Nanti saudara lihat itu, ada ya Allah, minta kalau apa? Ya Allah, minta lagi apa? Ya Allah, minta lagi apa? Itu sampai 5 kali itu. Dan itu nanti diulang 3 kali. Jadi setiap ya Allah, saudara minta. Ya Allah, saudara minta lagi. Ya Allah, saudara minta tuh sampai 5 kali. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau maha mampu melakukan segala sesuatu. Nanti kan diulang lagi tuh, ya Allah, berdoa lagi. Ya Allah, berdoa lagi. Ya, itu berarti saudara sudah berdoa 15 kali itu pada kalimat awali salladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum
Bala. Nah, terus doanya itu dibaca itu. Baik, itu khusus untuk saudara yang eh, ingin melunasi hutang dan saudara yang maaf ya, nauzubillah Allahumma baitna, baru saja bangkrut, baru saja mendapatkan kerugian, baru saja diputusin sama kekasihnya, baru saja bercerai. Nah, itu yang sudah-sudah, yang saya dapat banyak laporan itu, senang dapat cerita itu, secepatnya dapat istri baru dan Masya Allah luar biasa, lebih baik daripada istri yang sebelumnya. Kalau saudari yang wanita, saudari bisa amalkan ini. Eh, Kalau saudari punya usaha yang naudzubillah bangkrut, Allah lekas angkat usaha saudari yang lainnya. Kalau saudari yang baru saja bercerai, Allah Ta'ala berikan suami yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Baik, itu saja. Nanti setelah itu kan ada doanya lagi. Jadi cara penggunaannya sudah tahu itu ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.